Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Oke, seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, pastikan berdoa dahulu. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai dan jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu, serta sarapan. Bagi yang belum sarapan, silakan sarapan dan pause videonya. Jika sudah, silakan lanjut. Nah, pada pertemuan hari ini, kita melanjutkan pertemuan minggu kemarin, yaitu mengenai algoritma ya. Untuk saat ini, kita memasuki algoritma bagian 2. Sebelum masuk ke materi algoritma bagian 2, saya mau membahas tugas minggu kemarin. Pembahasan yang kemarin. Soalnya adalah, buatlah algoritma menghitung jari-jari lingkaran dengan luas 154 cm persegi. Ingat ya, algoritma itu adalah bagaimana cara untuk memecahkan masalah. Jadi masalahnya di sini adalah kita harus menghitung jari-jari dari luas sebesar 154 cm. Bagaimana caranya? Nah, kita susun algoritmanya secara beruntun ya. Dimulai dari nomor 1 yaitu kalimat mulai. Kalimat mulai. Nah, kemudian baca data yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah luasnya. Luasnya sebesar 154. Jadi baca luas lingkarannya. Nah, luas lingkarannya sebesar 154. Nah, kemudian jika sudah dibaca komponen-komponen yang sudah diketahui atau variabel-variabel yang sudah diketahui, maka selanjutnya adalah proses menghitung jari-jarinya. Jika untuk menghitung luas itu adalah pi kali jari-jari kuadrat, ya kan? Nah, untuk mencari jari-jari, maka rumusnya tinggal dibalik saja, yaitu akar luas dibagi pi. Nah, kemudian barulah menampilkan hasil jari-jari lingkarannya. Seperti itu. Dan barulah jika sudah selesai. Yang saya minta adalah algoritmanya seperti ini. Dan beberapa hasil pekerjaan sudah saya review ya. Ada yang sudah mirip seperti ini, itu cukup bagus. Tapi ada juga yang masih jauh dari jawaban yang benar seperti ini. Tapi tidak apa-apa, silahkan dipelajari lagi ya, dibuka lagi video sebelumnya jika belum paham, dan diulangi lagi membuat algoritma yang benar seperti ini ya. Ada beberapa jawaban yang langsung menghitung luasnya, jadi langsung diketik jawabannya, jari-jarinya sama dengan itu. Yang saya maksud adalah algoritmanya itu, yaitu cara menghitungnya. Bukan jawaban langsung jari-jarinya yang saya minta. Jadi algoritmanya seperti ini. Dari keyword mulai sampai selesai, dibuat runtut seperti ini. Oke, langsung kita bahas materi hari ini. Yang kita pelajari minggu lalu itu mengenai penulisan algoritma dari step by step ya, langkah demi langkah. Nah, yang kita bahas hari ini adalah bagaimana cara menulis algoritma. Nah, ada 3 ya, yaitu natural language, pseudocode, flowchart. Nah, ketiganya ini akan kita bahas pada hari ini. Jadi, semangat dan konsentrasi. Oke, yang pertama natural language. Bahasa Indonesianya bahasa natural ya. Jadi algoritmanya itu dibuat berdasarkan bahasa natural kita. Kita sebagai orang Indonesia, natural language atau native speaking language-nya kita adalah bahasa Indonesia. Nah, jika orang luar negeri, bila natural language-nya bahasa Inggris, maka algoritmanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini fleksibel ya natural language, sesuai bahasa yang kita gunakan. Contohnya seperti yang kalian buat minggu kemarin,
untuk pembuatan algoritmanya. Nah, seperti ini. Dimulai dari kalimat mulai dan diakhiri dengan selesai. Kurang lebih sama seperti yang saya contohkan kemarin untuk natural language-nya seperti ini ya. Dibuat step by step dari awal sampai akhir. Nah, ini ada contohnya. Suatu persegi panjang punya lebar 4 cm dan panjang 7 cm. Hitung luasnya. Dimulai dari yang pertama adalah kalimat mulai. Kemudian kita baca datanya ya. Ada lebar yang sudah diketahui, yaitu datanya ada lebar 4 cm dan panjang 7 cm. Jadi di sini kita mendapat dua variabel, yaitu variabel lebar dan variabel panjang. Apa itu variabel? Pasti kalian sudah banyak mendengar ya mengenai variabel. Variabel itu adalah nilai perubahan, nilai yang dapat berubah ya. Kalau konstanta itu ada nilai tetapan. Kemudian yang ketiga, jika semua variabel sudah dibaca datanya, sudah dimasukkan datanya, barulah melakukan operasi hitung luas persegi panjangnya. Jika sudah dihitung, maka tampilkan hasil perhitungannya dan selesai. Nah, natural language saya rasa cukup mudah ya, karena mirip dengan algoritma yang kita buat minggu kemarin. Sesuai dengan bahasanya ya, bahasa natural kita. Kemudian ada flowchart atau diagram alir. Nah, ini algoritmanya dimodelkan dengan bangun datar yang menunjukkan aliran atau runutan data dan proses. Jadi ditunjukkan dengan bangun datar yang dihubungkan dengan arah panah. Arah panah ini menunjukkan aliran datanya ya, atau aliran proses penyelesaian algoritmanya. Sama seperti sebelumnya natural language, di flowchart ini juga harus dimulai dengan kata kunci, yaitu awalnya adalah mulai dan diakhiri dengan selesai. Seperti itu. Nah, bangun datar apa saja yang digunakan pada flowchart? Yang pertama ini adalah namanya terminator ya. Bentuknya persegi panjang, tapi dua sisi yang di samping itu melengkung. Jadi bentuknya seperti kapsul, ini namanya adalah terminator. Simbol pertama ini namanya terminator, yang mana menandakan start, awal, mulai, dan end atau akhir sebuah program. Jadi kata kunci mulai dan selesai itu diletakkan pada simbol terminator. Nah, penggunanya ada di samping kanan. Start, mulai, kemudian arah panahnya, kemudian selesai. Nah, ini adalah ini dalam satu aliran ini ya, itu menandakan satu proses diagram alir dari mulai sampai selesai, dibuka dan ditutup. Yang kedua adalah arah panah atau arah aliran ya. Ini menunjukkan arah aliran proses pada programnya. Nah, ini arah panah ini, anak panah ini menghubungkan dari satu bangun ke bangun lainnya sesuai dengan aliran yang kita inginkan, sesuai aliran algoritma yang kita buat. Simbol berikutnya adalah simbol preparation atau simbol segi 6 ini ya. Namanya adalah preparation. Ini adalah proses deklarasi atau pemberian nilai awal pada variabel atau perubahan tadi ya. Nah, ini contohnya di samping kanan saya. Ada suatu persegi panjang punya lebar 4 cm dan panjang 7 cm. Hitung luasnya. Nah, di sini diketahui lebar 4 cm dan 7 cm. Nah, ini kita buat namanya ya, variabel panjang itu P. Nah, P itu berapa? 7 cm. Kemudian variabel lebar itu kita simbolkan dengan L. L itu sama dengan berapa? 4 cm. Ya, jadi proses pemberian nilai awal itu diletakkan di dalam simbol preparation. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, simbol persegi panjang ini menunjukkan proses hitung yang dilakukan oleh komputer. Lebih tepatnya ini
Langsung dilihat contohnya ya di samping kanan, ini suatu persegi panjang lebar 4 dan panjang 7 cm. Hitung luasnya. Jadi di sebelumnya itu lebar 4, 7 cm kan masuk preparation. Kemudian untuk persegi panjang ini adalah prosesnya, bagaimana hitung luasnya. Nah, caranya yaitu panjang kali lebar, yaitu proses hitungnya dimasukkan di dalam simbol persegi panjang atau simbol proses. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada simbol input atau output data ya. Di dalam komputer itu ya yang namanya input, output itu adalah input output itu bisa dibilang hal yang umum di dalam komputer ya, baik itu HP, komputer, atau mungkin kalkulator ya. Nah, input itu adalah masukan. Misal kalian mengetik di HP ya, mau mengetik di WhatsApp, itu kan kalian input kata-katanya dengan mengetik di keyboard, itu namanya input. Nah, ketika kalian mengetik, itu nanti di kolom percakapannya atau kolom pengetikannya itu akan muncul huruf-huruf, ya kan? Nah, itu namanya adalah output. Jadi input adalah masukan, yang memberikan adalah kita manusia. Kemudian output adalah tampilan yang dikeluarkan ketika kita input data. Nah, jadi input output itu di dalam flowchart disimbolkan dengan simbol jajar bijak. Nah, tadi kan kita sudah mendeklarasikan variabel lebar dan panjangnya. Nah, kemudian sudah dihitung juga pakai kotak. Kemudian untuk menampilkan hasilnya atau menampilkan outputnya itu pakai jajar kijang. Nah, hasil luasnya yaitu kan 7 kali 4 sama dengan 28 cm. Seperti itu. Nah, selain untuk output ya, ini kan untuk input. Nah, untuk input datanya ya akan saya jelaskan nanti ya, atau mungkin dijelaskan ketika bab-bab yang lebih lanjut. Nah, kemudian ada simbol belah ketupat ya, belah ketupat atau decision kondisi. Nah, ini menggambarkan sebuah keadaan pemilihan dari dua kondisi ya, bernilai true atau benar atau salah. Nah, contohnya penggunaannya di kanan ini. Ini saya punya pernyataan ya. Pernyataan ini sampai titik ini pernyataan ya. Jika hari ini mendung maka saya tidak berangkat sekolah. Tetapi jika cerah saya berangkat sekolah. Ini adalah pernyataannya. Nah, kemudian setelah titik ini adalah faktanya. Ya, fakta atau kondisi nyatanya. Ini adalah pernyataan yang jika bernilai benar, ya pernyataan yang dimana faktanya bernilai benar, maka saya tidak berangkat sekolah. Ya, benar itu mendung ya jika kondisinya mendung. Nah, jika salah berarti cerah atau kebalikan dari mendung, maka saya berangkat sekolah. Ini kondisi jika faktanya salah. Nah, faktanya hari ini mendung. Nah, kita lihat. Faktanya hari ini mendung. Nah, kita tanya, apakah hari ini mendung? Nah, hari ini mendung faktanya ya. Maka benar ya faktanya, bernilai benar, maka arah alirannya itu ke kiri, ke benar. Maka tidak berangkat sekolah. Nah, jika ini saya ubah, hari ini cerah misalnya, hari ini cerah, maka aliran datanya itu ke kanan. Maka saya akan berangkat sekolah. Seperti itu. Nah, kemudian yang simbol terakhir yang ada dua ya, lingkaran dan juga simbol seperti ini. Nah, fungsinya yang lingkaran ini namanya adalah on page, yaitu menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah pada satu halaman. Nah, misalnya kita membuat program, kemudian algoritmanya kita simbolkan dengan flowchart ya. Nah, flowchart kita bikin flowchart ini nggak cukup satu halaman. Nah, kita bisa melanjutkan ke halaman berikutnya atau memakai dua halaman dengan catatan yang tidak cukup tadi di halaman pertama, kita bikin seperti ini, lingkaran.
Jadi di hubungan lingkaran. Nah, kemudian di halaman berikutnya itu kita sambung dengan objek. Kemudian kita lanjutkan menggambar flowchart-nya. Jadi objek ini menghubungkan bagian yang terpisah dari halaman yang berbeda. Jadi ini di halaman 1 ya, di halaman yang mau dipisah, ini adalah halaman yang dipisahkan. Seperti itu. Mungkin di lain waktu saya jelaskan lagi ya, di pertemuan berikutnya saya jelaskan lagi. Nah, ini contoh lengkapnya penggunaan flowchart ya. Ini nah, ini contoh lengkapnya, satu besi panjang punya lebar 4 dan panjang 7, hitung luasnya. Ini secara lengkap seperti ini, kita satukan dari dimulai dengan namanya terminator. Kita tulis mulai, kemudian preparation-nya. Kita siapkan variabel-variabelnya. Nah, variabelnya kan sudah diketahui, lebarnya 4, panjangnya 7 cm. Ini namanya preparation. Kemudian kita hubungkan lagi dengan anak panah ke bawah, dengan langsung karena variabel yang sudah ditentukan di preparation, langsung kita lakukan proses hitungnya, ya. Hitung luas panjang kali lebar. Kemudian kita sambungkan lagi anak panahnya ke. Nah, karena kita sudah hitung diproses, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan hasil hitungnya dengan simbol jajar gija. Nah, jangan lupa untuk diakhiri dengan terminator lagi, yaitu ini harusnya selesai ya, mulai, kemudian ini selesai. Saya benarkan dulu, ini harusnya selesai. Maaf ya, salah ketik tadi. Sampai contoh flowchart ya. Nah, seperti ini. Selesai dari mulai, kemudian diakhiri dengan selesai. Oke, saya rasa cukup untuk flowchart. Kemudian yang terakhir adalah pseudocode. Pseudo ini memiliki arti tidak sebenarnya semu atau samar atau palsu. Nah, jadi pseudocode adalah sebuah notasi kode yang tidak sebenarnya, tetapi hampir sama mewakili logika algoritma. Jadi ini pseudocode ini sudah sangat mirip dengan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Nah, langsung saja ke bagaimana cara atau menulisnya ya. Cara menulisnya yaitu bagian judul ada 3 ya, dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian judul, bagian deklarasi, kemudian bagian isi. Nah, bagian judul diawali dengan kata program dan diikuti dengan nama algoritmanya. Jika lebih dari satu kata itu hilangkan spasinya atau tambahkan simbol underscore. Jadi harus satu kata, atau jika memang nggak cukup dengan satu kata, itu hilangkan spasinya. Nggak usah pakai spasi. Kemudian bagian deklarasi. Nah, deklarasi ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan. Misal panjang, lebar, tinggi, pendek, seperti itu. Itu namanya variabel atau mungkin variabel roda, dan lain sebagainya. Dan bagian isi merupakan bagian utama dari jalannya algoritma. Jadi proses perhitungannya ada di bagian isi. Nah, ini contohnya, yaitu hampir sama ya, contohnya persegi panjang, lebar 4, panjang 7. Dimulai dari bagian awalnya itu judulnya, kita kasih program, kemudian judulnya yaitu hitung luas persegi panjang. Nah, di sini saya tidak pakai spasi ya, karena lebih dari satu kata. Jadi spasinya dihilangkan.
Kemudian jangan lupa start ya. Kalimat start ini wajib, start sama end di akhir ini wajib, start, kemudian end. Nah, start, kemudian proses deklarasi variabelnya. Nah, di sini hitung luas panjang itu kita tentukan variabelnya apa saja untuk hitung luas persegi panjang. Nah, pertanyaan pasti adalah variabel panjang, lebar, kemudian variabel luas. Nah, variabel luas ini untuk meletakkan hasil hitungan luasnya ya. Nah, panjang ini tadi sudah diketahui 7. Panah ini menunjukkan pemberian nilai ya. Pemberian nilai 7 ke variabel P. Kemudian lebarnya ada 4, itu 4. 4 itu dimasukkan ke dalam variabel L. Nah, kemudian 0 ini saya masukkan ke luas sebagai nilai awal ya 0. Nah, nantinya 0 ini akan diisi dengan hasil kali panjang dan lebar. Nah, proses deklarasi selesai, kemudian proses hitungnya. Nah, kita pertama lengkapi dengan kalimat algoritma. Deklarasi tadi diawali dengan kalimat deklarasi seperti ini. Nah, algoritmanya yaitu L, kemudian panah ke kiri ya. Artinya luas ini nanti akan menerima nilai dari hasil kali panjang kali lebarnya. Nah, jika sudah, itu kita tampilkan ya outputnya. Pada umumnya pseudocode ini berbahasa Inggris ya, jadi mau tidak mau kita harus menggunakan bahasa Inggris, tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Jadi write ini adalah tulis atau menampilkan hasil outputnya. Nah, yang mau ditampilkan variabel yang mana, yaitu variabel luasnya. Jadi kita tulis L di dalam kurungnya. Dan kemudian selesai. Seperti itulah pseudocode. Nah, untuk tugasnya, buatlah algoritma menghitung jari-jari sama dengan minggu kemarin ya tugasnya, menghitung jari-jari dengan luas 154 yang tadi, tapi menggunakan flowchart dan pseudocode. Jadi, dengan soal ini kalian menghasilkan 2 algoritma, yaitu satu menggunakan flowchart, satu menggunakan pseudocode. Kerjakan di kertas dan foto hasil pekerjaan kalian. Nah, kemudian hasil fotonya silahkan dikirim di dalam Google Form yang nanti akan saya kirimkan tautannya di grup WhatsApp masing-masing kelas. Tugasnya seperti itu ya. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp pribadi ke saya. Terima kasih untuk materi hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay healthy.